Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Rajin berlatih bab 8 PAI kelas 7 halaman 190 sampai dengan 193 di buku Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita bahas. Nomor 1. Membicarakan aib yang ada pada diri seseorang dengan maksud untuk merendahkan harga dirinya dinamakan A. Hasud, B. Gibah, C. Balas dendam, atau D. Buruk sangka. Untuk nomor 1 silakan teman-teman conteng pada option B. Jawabannya adalah gibah. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Andi berkata bahwa rapat akan membahas penjatuhan Roni dari jabatan ketua kelas. 2. Ia mengatakan bahwa hari ini tidak ada ulangan harian. 3. Gita sangat terkejut atas berita musibah yang menimpa temannya. Atau 4. Angga berpesan kepada teman-temannya bahwa teman baru di kelasnya suka menipu. Yang merupakan contoh sikap gibah adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, atau D1 dan 4. Untuk nomor 2, silakan teman-teman conteng pada option D, 1 dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Ransi dan Aksa adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika, Ransi menghadap guru BP untuk konsultasi masalah pelajaran. Pada waktu yang bersamaan, Aksa melihatnya. Ia merasa bahwa sahabatnya melaporkan keburukan sikapnya kepada guru BP. Dalam hal demikian, Aksa terkena sikap A. Buruk sangka, B. Hasad, C. Hianat, atau D. Iri. Untuk nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu sikap buruk sangka. Kita lanjut ke nomor 4. Perumpamaan perilaku gibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam surat A. Al-Hujurat ayat 2, B. Al-Hujurat ayat 12, C. Al-Hujurat ayat 22, atau D. Al-Hujurat ayat 32. Untuk nomor 4 silakan teman-teman conteng pada option B, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Selalu berintrospeksi diri. 2. Mengunjingkan orang lain. 3. Selalu menyebar aib orang lain. 4. Merasa dirinya diawasi oleh Allah. Yang merupakan cara menghindari perbuatan gibah adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, atau D1 dan 4. Untuk nomor 5 silakan teman-teman conteng pada option D, 1 dan 4. Selalu berintrospeksi diri dan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Meneliti dan menyeleksi berita serta tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dinamakan A. Tabayun, B. Suuzon, C. Husnuzon, atau D. Hasud. Untuk nomor 6 silakan teman-teman conteng pada option D, yaitu tabayun. Untuk nomor 6 silakan teman-teman conteng pada option A, tabayun. Kita lanjut ke nomor 7. Ketika mendengar berita dari media sosial yang merugikan kita, sikap kita adalah A. Menerima berita dengan senang hati, B. Mencari sumber berita tersebut, C. Marah dengan yang memberikan berita, atau D. Mengklarifikasi berita tersebut terlebih dahulu. Untuk nomor 7 silakan teman-teman conteng, yaitu pada option D, mengklarifikasi berita tersebut terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 8. Agama memerintahkan untuk melakukan tabayun. Tabayun berkaitan dengan pembawa berita dan isi berita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi A. Amarah yang sangat besar, B. Penyesalan di kemudian hari, C. Putus asa terhadap masalah yang dihadapi, atau D. Kebohongan berita yang diterima dan disebar. Nomor 8 silakan teman-teman conteng untuk jawaban nomor 8, yaitu D. Kebohongan berita yang diterima dan disebar. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9.
Farhan berangkat ke sekolah bersama dengan temannya yang bernama Rizky. Sampai di sekolah, mereka bertemu dengan Fulan yang menceritakan bahwasanya Farhan dan Rizky pulang sekolah nanti ditantang untuk berkelahi dengan bejo tanpa alasan yang jelas. Sikap Farhan dan Rizky sebaiknya A. Tidak percaya begitu saja dan menanyakan informasi yang benar. B. Percaya dengan berita tersebut dengan menemuinya setelah pulang sekolah untuk berkelahi. C. Cuek terhadap berita tersebut karena merasa tidak punya masalah. Atau D. Mengajak teman-temannya untuk ke lokasi yang telah ditentukan. Nomor 9 yaitu pada option A. Tidak percaya begitu saja dan menanyakan informasi tersebut terlebih dahulu. Silakan teman-teman conteng pada option A untuk jawaban nomor 9. Lanjut ke nomor terakhir di pilihan ganda yaitu nomor 10. Ani mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal melalui pesan pada salah satu media sosial bahwa salah satu anggota keluarga yang mengalami musibah. Ia dirawat di rumah sakit. Di akhir pesan tersebut, Ani harus segera mentransfer uang ke nomor rekening salah satu bank. Sikap yang tepat dilakukan Ani adalah A. Mengecek terlebih dahulu anggota keluarganya yang terkena musibah. B. Mengirim langsung uang ke nomor rekening tersebut. C. Memblokir nomor yang tidak dikenal. Atau D. Panik, menangis, dan histeris. Untuk nomor 10 tentu saja jawabannya yaitu pada option A. Mengecek terlebih dahulu anggota keluarga yang terkena musibah. Itulah tadi untuk pembahasan pilihan gandanya. Kita langsung lanjut untuk membahas pada bagian esainya. Langsung saja nomor 1. Mengapa ghibah dilarang oleh agama? Nomor 1 jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Ghibah dilarang agama karena ghibah merupakan perbuatan keji atau perbuatan yang tidak terpuji. Orang yang ghibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya, apalagi yang sudah menjadi mayat. Orang yang berakal sehat pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya, walau dagingnya segar dan sudah dimasak. Yang pada intinya bahwa ghibah dilarang oleh agama karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 2. Bagaimana cara menghindari ghibah? Nomor 2 jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin. Cara menghindari ghibah yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. Dan 6. Berdoa mohon perlindungan Allah agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Silakan teman-teman salin untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Berikan penjelasan singkat mengenai perbedaan ghibah dan kritik. Nomor 9 jawabannya nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Perbedaan antara ghibah dan kritik. Ghibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Sedangkan kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi dan membantu memperbaiki pekerjaan. Oke teman-teman, ini perbedaannya ghibah dan kritik. Silakan teman-teman salin. Kita lanjut masuk ke nomor 4. Bagaimana langkah kita dalam mengantisipasi berita hoaks? Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut. Mengantisipasi berita hoaks yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa faktanya, cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoaks. Sebagai contoh, bisa teman-teman salin jawabannya. Cara mengantisipasi berita hoaks. Kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Ini untuk jawaban nomor 5. Silakan ditambahkan lagi jika merasa kurang dengan jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan rajin berlatih bab 8 baik kelas 7 halaman 191 sampai dengan 190 sampai dengan 193.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.